Hai semua, selamat datang di pembelajaran jarak jauh IPA kelas 9. Video kali ini akan membahas tentang listrik statis. Kira-kira mengapa kertas dapat tertarik oleh penggaris yang telah digosok oleh rambut kering ya? Sebelumnya kita akan membahas tentang atom. Apa itu atom? Atom adalah unit dasar dari semua benda yang terdiri dari nukleus atau inti atom dan dikelilingi oleh awan elektron yang bermuatan negatif. Berikut gambarnya. Bisa kalian lihat, nukleus atau inti atomnya terletak di tengah dan awan elektron bermuatan negatifnya, ada di tepi, mengelilingi nukleus atau inti atom. Jadi, elektron adalah sebuah fenomena kelistrikan. Lalu, jenis-jenis benda bermuatan listrik. Ada benda yang kelebihan elektron yang dinamakan benda bermuatan negatif, dan benda yang kekurangan elektron adalah benda yang bermuatan positif. Interaksi muatan listrik. Benda bermuatan positif yang didekatkan dengan benda bermuatan negatif nanti akan tarik-menarik. Sekali lagi, benda positif didekatkan dengan benda negatif akan tarik-menarik. Sebaliknya, benda bermuatan negatif yang didekatkan dengan bermuatan negatif atau benda positif yang didekatkan dengan benda positif juga, nanti dia akan tolak-menolak. Ingat, positif didekatkan dengan negatif akan tarik-menarik. Lalu yang sejenis baik sama-sama negatif maupun sama-sama positif akan tolak-menolak. Elektroskop. Benda apakah itu? Elektroskop adalah alat untuk mendeteksi benda bermuatan atau tidak bermuatan. Hukum Coulomb. Kira-kira apa saja yang mempengaruhinya? Ada jarak antar muatan dan besar kedua muatan. Jadi hukum Coulomb dipengaruhi oleh jarak dan besar muatan. Hukum Coulomb persamaannya adalah F sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, K-nya adalah konstanta pembanding yang nilainya selalu tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Kolom kuadrat. Lalu, Q1-nya adalah besar muatan yang pertama, satuannya kolom. Q2 besar muatan yang kedua, satuannya kolom. Dan R adalah jarak muatan dalam satuan meter. Ingat, R-nya dalam satuan meter. Seringkali dalam soal, R-nya tidak dalam satuan meter. Jadi, kalian rubah terlebih dahulu ke dalam meter. Nanti bisa milimeter atau sentimeter. Dirubah dulu ke dalam meter. Contoh soalnya, ada dua buah benda, dua buah muatan masing-masing. Muatan yang pertama 4 kolom dan muatan yang kedua 8 kolom, terpisah sejauh 60 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Gunakan tetapan konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Lihat jaraknya bukan dalam meter kan? Masukkan persamaannya, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat sama dengan konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 kali muatan yang pertama. Ini kurang di sini, 4 kali 10 pangkat min 6 dan 8 kali 10 pangkat min 6. Mohon maaf. Dan ini 0,6 adalah jarak dalam sentimeter yang dikonversi ke dalam meter. Nanti hasilnya 8 kali 10 pangkat min 1 atau 0,8 Newton. Latihan soal yang lain bisa kalian lihat di buku paket IPA kelas 9. Berikutnya kita akan membahas bagaimana proses terjadinya petir. Karena petir adalah salah satu fenomena kelistrikan. Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial.
Perbedaan potensialnya, yang pertama ini ada awan netral. Sebelum terjadinya petir, muatan listrik terbentuk di dalam awan ketika butiran-butiran air saling menggosok satu sama lain. Lalu awan dengan muatan terpisah, bagian bawah awan muatannya lebih negatif dibandingkan dengan tanah di bawahnya. Lalu terjadilah sambaran petir. Terjadi sambaran petir dari awan ke tanah ketika muatan negatif atau elektron meloncat dari bagian bawah awan ke titik tertinggi di atas tanah. Potensial listrik adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain per satuan muatan. Persamaannya adalah V sama dengan W dibagi Q, di mana V adalah potensial listrik dengan satuan volt, W-nya adalah work atau usaha, satuannya joule, dan Q-nya adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Berikut adalah beberapa benda yang mempunyai potensial listrik yang berbeda-beda. Benda A mempunyai potensial listrik lebih tinggi daripada benda B karena jumlah muatan positifnya lebih banyak. Lalu yang kedua, benda A potensialnya lebih rendah daripada benda B karena negatifnya dia lebih banyak. Lalu benda yang ketiga, benda A-nya mempunyai potensial lebih tinggi daripada yang B karena dia positifnya lebih banyak. Karena terjadi petir, maka banyak bangunan yang dipasang penangkal petir. Lihat, ada penangkal petir yang diletakkan di sisi tertinggi dari bangunan, lalu kabelnya ditanam ke dalam tanah atau tongkat grounding. Prinsip kerja penangkal petir. Penangkal petir adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya. Tiga bagiannya, yang pertama adalah batang penangkal petir biasanya berupa tembaga yang ujungnya runcing. Kenapa dibuat runcing? Karena muatan listrik mempunyai sifat mudah berkumpul dan lepas pada ujung logam yang runcing, sehingga dapat memperlancar proses tarik-menarik dengan muatan listrik yang ada di awan. Yang kedua adalah kawat konduktor yang terbuat dari jalinan kawat tembaga yang berfungsi meneruskan aliran muatan listrik dari batang muatan listrik ke tanah. Bagian yang ketiga adalah tempat pembumian atau grounding. Fungsinya mengalirkan muatan listrik dari kabel konduktor ke batang pembumian atau ground rod yang tertanam di tanah. Jadi nanti saat muatan listrik negatif di bagian bawah awan sudah tercukupi, maka muatan listrik positifnya yang di tanah akan segera tertarik. Muatan listrik kemudian segera merambat naik melalui kabel konduktor menuju ke ujung batang penangkal petir. Ketika muatan listrik negatif berada cukup dekat dengan atas atap, daya tarik-menarik antara kedua muatan semakin kuat. Muatan positif di ujung-ujung penangkal petir tertarik ke arah muatan negatif. Pertemuan kedua muatan menghasilkan aliran listrik. Lalu aliran listrik itu akan mengalir ke dalam tanah melalui kabel konduktor. Jadi dengan demikian sambaran petir tidak akan mengenai bangunan.